Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih telah bergabung pada saat teduh pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satukan kita berdoa. Kita disuruh Bapa. Selamat pagi Allah Bertunggal Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas penyelenggaraan selama minggu ini dalam hidup kami ya Bapa. Tidak terasa satu minggu sudah berlalu dalam penjagaan Bapa. Pada saat hari ini pagi, kami semua yang hadir di sini menyatukan hati untuk memuji dan menyembah dan mendengarkan firman. Kiranya Bapa berkenan memberkati seluruh acara teduh pagi hari ini, mulai dari alat yang kami pakai dan pelayan-pelayan Bapa, urapi mereka supaya mereka mampu menyampaikan apa yang sungguh berasal daripada. Semua doa ini kami bawa di dalam nama Putra Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Kristus. Kita kembali berkumpul pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Seperti dalam firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17, Aku akan mempersembahkan korban syukur padamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari saat ini kita mau bawa korban syukur kita untuk Dia. Kita mau nyatakan pujian ini sebagai pujian penyembahan kita kepadanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur kepadamu, ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang selalu baik untuk hidup kami. Mari kita menyatakan pujian ini sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Benar ya Bapa, kami mau selalu bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu. Engkau selalu baik bagi kami. Kami mau bawa korban syukur kami kepada Engkau. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwa kami Bapa. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitupun kami Bapa di tempat ini. Kita nyatakan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus,
rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai padang geksa menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, pribadi mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan
Pujilah namamu, kami muliakan. Namase alamana kialamase yaramana kasyaramana masyaramana kaya ramasa kiaramana kana kiaramana kaya ramana kasyaramana kiaramana kasyata kaya ramana kasyaramana kasyaramana. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya pagi ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Jacqueline, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bacaan pada pagi ini diambil daripada Roma 14 ayat 7 hingga 9. Tidak seorang pun di kalangan kita yang hidup atau mati bagi dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Sama ada kita hidup atau mati, kita milik Tuhan. Kristus mati dan hidup semula, supaya Dia menjadi Tuhan kepada orang hidup dan orang mati juga. Sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Renungan pagi ini menyentuh tentang hidup dan mati adalah milik Tuhan. Bila kita mengatakan tentang hidup, mari kita melihat kembali peristiwa-peristiwa ketika Allah memberikan kehidupan. Di Kejadian 1 hingga 2, yaitu kisah penciptaan. Allah menciptakan dan menyediakan segala-galanya. Langit dan bumi, siang dan malam, matahari, bulan dan bintang, segala binatang dan tumbuh-tumbuhan, manusia dan pasangannya, serta menghembuskan nafasnya, yaitu nafas kehidupan. Di Kejadian 3 ayat 14 hingga 23, Allah menjatuhkan hukuman dan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dari peristiwa ini, ular dihukum menjadi binatang terkutuk di antara semua binatang. Ular dan perempuan akan menjadi musuh selamanya. Perempuan akan sakit melahirkan anak, namun akan tetap berahi dan tunduk kepada suaminya. Tanah dikutuk kerana Adam dibentuk dari tanah. Lelaki akan bekerja keras sepanjang hayat dan akan kembali ke tanah semula. Namun Allah tetap mengasihi manusia kerana Dia tahu Adam dan Hawa sangat polos dan tidak tahu apa-apa, masih seperti bayi yang kecil di mata Tuhan. Ayat ini terbukti di Kejadian 3 ayat 21. Kemudian Tuhan Allah membuat pakaian daripada kulit binatang untuk Adam dan istrinya, lalu mengenakan pakaian itu kepada mereka. Lihatlah,
betapa Allah masih peduli. Begitulah seterusnya berlaku kepada Kain yang membunuh Habel adiknya. Allah masih melindunginya dengan meletakkan satu tanda pada Kain supaya dia tidak dibunuh oleh sesiapapun. Kemudian Adam dikaruniai anak yang ketiga semirip dengan wajah Adam, namanya adalah Set. Di kejadian yang seterusnya, apabila Nuh dan banjir, Allah Bapa tetap menyelamatkan, yang lainnya musnah tetapi Nuh dan keluarganya serta 7 pasang dari binatang-binatang yang halal dan 1 pasang dari binatang-binatang yang haram diselamatkan supaya bisa membiak semula. Di kisah Abraham dan Ishak, Esau dan Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya, Musa dan bangsa Israel, Raja Daud dan anak-anaknya. Allah Bapa tetap mengasihi walaupun mereka dihukum kerana dosa. Selain ada daripada keturunan itu yang menyenangkan hati Allah, maka dialah yang akan dipilih untuk meneruskan kehidupan. Di kelahiran Yesus Kristus yang Maha, Sang Mesias. Ini terdapat di Injil Matius dan Lukas. Allah Bapa tetap memberi kehidupan di Perjanjian Baru dari keturunan Raja Daud melalui Santo Yusuf dan Bonda Maria. Anak Allah dilahirkan demi menyelamatkan manusia di bumi. Kerajaannya tidak pernah berakhir. Sekarang ini, apabila kita menyentuh hal kematian, mari kita lihat kembali tentang Allah dan kelahiran, kesengsaraan, kematian, sehingga kebangkitan Yesus Kristus. Doa ini selalu kita ucapkan kepada Allah demi mengingatkan peristiwa ini. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Teman-teman yang dikasihi semua, anak-anak Allah, ketahuilah kita ada saat ini karena Dia yang menghidupkan kita, yang mengizinkan kita dilahirkan ke dunia ini.
Dan yang mati itu hanyalah masalah-masalah kita, penderitaan kita, tubuh kita, kedagingan kita, dan dosa-dosa kita. Sudah ada janji keselamatan dan kebangkitan semula di dalam Kristus Yesus. Percayalah selalu kepadanya. Yang satu, jangan menyembah berhala, kasihilah sesamamu. Jangan pernah ragu-ragu lagi. Jika kamu mahu mendengar suara Allah, janganlah keraskan hati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa penutup bersama-sama. Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati saat teduh bersamamu, bersama teman-teman, anak-anak kesayanganmu. Terima kasih juga Bapa untuk firman dan renungan yang indah yang dibawakan oleh saudari kami, Jacqueline. Kami bersyukur melalui renungan ini, kami boleh diingatkan kembali karena Engkau telah memberikan anugerah kehidupan kepada kami dan kepada orang-orang yang kami kasihi. Berilah kami rahmat ya Bapa, untuk dapat menjalani kehidupan ini di dalam Engkau dan bersama Engkau, dengan penuh taat, setia, dan mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk komunitas ini, untuk Bapak Paulus dan Bu Vila yang Engkau pilih di dalamnya, beserta orang-orang yang Kau hantarkan di dalam komunitas ini, juga untuk semua pelayan-pelayan-Mu, pekerja-pekerja yang memberikan diri untuk melayani sesama di dalam komunitas ini. Berkati semuanya ya Bapa, dengan kuasa-Mu, lindungi dan jagailah kami semua, agar dengan rahmat-Mu kami tetap boleh melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-Mu ya Bapa, dan menjauhkan kami semua dari segala yang jahat. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Keluarga kami persembahkan kepadamu. Kiranya kami semua berada di dalam naungan kasih-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau beri kekuatan. Kami juga berdoa untuk mereka semua yang sedang menjalani retret pemurnian hati secara pribadi. Kiranya rahmat-Mu meneguhkan dan menguatkan mereka untuk meraih senjata-senjata rohani. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mau persatukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.